Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sakaji Pangestu. Saya PPL di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar persamaan trigonometri yang part 2. Yang kemarin kan sudah yang bagian pertama. Nah, ini lanjutannya di KD persamaan trigonometri. Jadi dalam kesempatan kali ini kalian akan belajar persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Jadi nanti ada di bentuk kuadrat ini dibagi 3. Ini bentuknya ada bentuk sin, cos, dan tan. Nanti ada sin kuadrat, cos kuadrat, tan kuadrat. Nah, inti persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat ini nanti soalnya tuh contohnya seperti ini. Sin kuadrat x tambah sin x min 2 sama dengan 0, cos x sama dengan 2 cos kuadrat x plus 1, atau tan kuadrat x min pi per 2 sama dengan tan x min pi per 2 tambah 1. Jadi intinya nanti pasti ada kuadratnya. Salah satunya ada kuadrat, itu bentuk samaan trigonometri bentuk kuadrat itu kayak itu. Dan soalnya biasanya nanti mencari himpunan penyelesaian seperti itulah, seputar itu. Jadi kalian harus menguasai ini dengan baik-baik, dan saya kira cukup mungkin tidak terlalu susah, tapi juga jangan dianggap sepele atau gampang. Tetap harus serius belajarnya. Nah, karena nanti kebanyakan berhubungan tentang himpunan penyelesaian, jadi untuk melanjutkan ke materi agar materi ini kalian harus punya persiapan. Nanti langkah-langkahnya tuh 3 ini. Persiapan yang kalian, jadi kalian bisa memisalkan, lalu kalian bisa memfaktorkan, dan lalu juga kalian bisa melakukan pengecekan. Ini syarat atau persiapan yang harus kalian kuasai supaya kalian bisa mengerjakan materi ini, soal-soal materi ini. Nah, kita ambil contoh ya, misal ini. Contohnya kita langsung saja ambil contoh soal ini. Ini soal yang mudah terlebih dahulu. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin kuadrat sin kuadrat x tambah sin x min 2 sama dengan 0. Ini saudara. Nah, setelah itu langkah pertamanya nanti kalian harus memisalkan terlebih dahulu. Setelah itu kalian memfaktorkan. Habis itu kalian mau mengecekkan, barulah nanti kalian bisa menemukan himpunan penyelesaiannya. Oke, misalnya. Nah, pada bagian pemisalan, ya, misalnya saya tulis di sini biar kalian ingat. Pada bagian pemisalan di sini nanti isinya kalian tuh memisalkan. Jadi kalian harus bisa memisalkan, misal y sama dengan sin x atau sin x sama dengan y, itu kan pemisalan. Kalian harus bisa membuat pemisalan seperti ini. Nah, ini nanti sangat penting untuk mengerjakan supaya kalian lebih mudah mengerjakannya. Nah, caranya pemisalan itu seperti apa? Biasanya ketika kalian ingin memisalkan sesuatu, itu ambil yang sekiranya mirip. Maksudnya gimana? Ini. Dalam kasus ini, sin kuadrat x tambah sin x min 2 sama dengan 0. Pada bagian ini dia sangat mirip. Kita abaikan kuadratnya terlebih dahulu. Ya. Di sini dia sin x, di sini juga sin x, cuman ada kuadratnya ya. Tapi intinya dia juga sin x, ini sin x. Nah, disitu kita turunkan sin kuadrat x kan bisa kita tulis jadi seperti ini. Ya kan, bisa kan? Kan sama aja sin x kali sin x kan sin kuadrat x. Nah, ini biar lebih jelas kan kemiripannya.
Ini sin X. Nah, karena seperti ini, maka kalian misalkan, dimisalkan sin X sama dengan Y. Nah, dalam soal kalian baca, ini jadi Y kuadrat, tambah sin X jadi Y, jadi Y kuadrat tambah Y kurang dari, Y kuadrat tambah Y min 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kan tinggal memfaktorkan saja. Kalau tadi kan mungkin kalian masih bingung ini harus gimana, tapi kalau sudah dalam bentuk ini kan, ini persamaan linier, persamaan non linier ya. Kita tinggal cari aja solusinya. Y sama dengan berapa, nanti biar hasilnya sesuai. Caranya gimana? Difaktorkan. Nah, ini kan tadi Y kuadrat plus Y min 2 sama dengan 0. Itu kalau kalian faktorkan, kalian akan menemukan Y plus 2 dikali Y min 1 sama dengan 0. Nah, dari kedua faktor ini, kalian bisa memisahkan yang kiri dengan yang kanan. Untuk apa? Untuk mencari nilai Y yang memenuhi. Jadi untuk mencari nilai Y yang memenuhi, kalian cukup ambil salah satu faktornya, yang nanti faktor ini itu kalian ubah menjadi 0. Jadi Y-nya berapa supaya faktor ini 0. Yang dikurang ini, atau bagian ini 0. Salah satu bagian ini 0, yang Y plus 2 itu 0 atau Y minus 1 itu 0. Nah, ini kita selesaikan. Ini kita tulis di sini Y plus 2 sama dengan 0. Ya kan? Di sini Y minus 1 sama dengan 0. Nah, kalian cari Y-nya itu Y-nya itu bisa menjadi non-Hessian. Tapi nggak secepat itu, nanti ada beberapa syarat terlebih dahulu yang harus kalian penuhi. Langsung saja kedua ruas kurangi 2, jadi ruas kiri itu Y, ruas kanan itu min 2 ya. Nah, dari setelah ketemu bentuk ini, oh Y nya sama dengan min 2, maka yang kalian lakukan adalah balikan lagi Y ke dalam bentuk yang tadi, yang semula. Kan tadi kan Y sama dengan sin X sama dengan Y. Nah, ketika kalian sudah ketemu bahwa Y sama dengan min 2, maka kalian ubah lagi Y-nya ke bentuk sin X. Hasilnya sin X sama dengan min 2. Seperti itu. Begitu juga dengan bentuk yang sampingnya. Bentuk satunya lagi, itu kalian kedua ruas tambah 1, hasilnya Y sama dengan 1 kan. Nah, dari Y sini kalian ubah lagi ke bentuk sin X. Nah, sin X ketemu Y sin X sama dengan 1. Jadinya seperti itu. Setelah kalian bisa memfaktor pemisahan, kalian sudah jago memisalkan lah. Dan kalian juga bisa memfaktorkan, hanya ketemu sin X sama dengan 2, terus satunya sin X sama dengan 1. Apakah itu solusinya? Belum, masih ada satu tahap lagi. Kalian harus ngecek jawabannya. Karena ini kita kan mau cari X-nya ya, jadi bukan sin X-nya, tapi kita mau cari X-nya itu berapa. Nah, kita cek dulu mana yang merupakan solusi, mana yang bukan. Apakah sin X sama dengan min 2 itu solusi, ataukah sin X sama dengan 1 itu solusi, atau salah satunya bukan, atau dua-duanya malah bukan solusi. Nah, atau dua-duanya solusi. Kita cari tahu. Nah, setelah kita cek, kita perhatikan sin X sama dengan min 2, dia itu ternyata bukan solusi. Kenapa? Karena nilai sin itu, kalau kalian
lihat grafiknya, nilai sin itu kisarannya tuh hanya min 1 sampai dengan 1. Jadi dia nggak bisa 2 sin x sama dengan 2 itu nggak ada. Nilai berapa? Atau 1,5 itu nggak ada. Atau 1,1 pun itu nggak ada. 1,01 itu nggak ada. Adanya paling mentok itu 1. Paling minim itu negatif 1. Sampai sini paham? Insya Allah kalian paham ya. Karena sin x sama dengan min 2 itu bukan solusi, ya udah kita silang, kita abaikan saja. Nah, sekarang kita cek yang satunya lagi. Sin x sama dengan 1. Ada nggak? Dia bisa jadi solusi kan? Bisa. Nah, kalau kalian ketemu ini, ingat ketika sin x sama dengan suatu angka, berarti kalian ubah angka tersebut ke dalam bentuk sinus sesuai ini. Nah, yang satu itu sin berapa sih? Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti dia bukan solusi, tapi kalau ada ya tinggal dibaca. Oh, kalian ketemu ternyata satu itu sama dengan sin 90 derajat. Nah, sudah ketemu bentuk ini. Kalian tidak familiar dong sama bentuk ini. Maaf, kalian familiar dong dengan bentuk ini. Kan? Nah, kalau udah ketemu bentuk ini, yang kalian lakukan adalah perhatikan ini saja. Kalau perlu besok kalau ujian soalnya boleh dicoret-coret, kalian coret ini. Kalian perhatikan ini, fokus ke ini aja. X sama 90. Memudahkan kalian. X sama 90. Nah, sin itu himpunan biasanya bagaimana? Kalau pada bagian pertama kan lalu kan kita udah belajar tentang sin X itu himpunan biasanya seperti apa. Nah, kita terapkan di sini. Himpunan sin X itu ada dua bentuk. Yang pertama X sama dengan 90 plus K kali 360. Yang kedua X sama dengan 180 min 90 plus K kali 360. Atau dengan kata lain gini, kalau misalkan di rumus generalnya, rumus umumnya itu X sama dengan alfa kan plus K kali 360. Nah, di sini alfanya 90 derajat gitu kan. Kan tadi kan kita memperhatikan sin X sama dengan sin 90. Yang kita perhatikan X sama 90-nya karena nanti X ya tetap X terus satunya 90 itu mempresentasikan alfa. Yang di sini 180 min alfa gitu kan. Nah, alfanya tinggal kalian ganti aja dengan 90. Udah selesai. Nah, bagian kiri berarti X sama dengan 90 derajat plus K kali 360. Itu bentuk yang pertama. Yang bentuk kedua, dia X sama dengan 90 derajat plus K kali 360. Itu hasil dari penyederhanaan 180 derajat min 90 derajat. Itu hasilnya ini. Nah, ternyata ketika kita lihat, sama. Yang satu dengan yang dua itu sama. Bentuk pertama dan bentuk kedua. Udah nggak masalah. Tetap kita terapkan dua-duanya, boleh salah satunya ambil saja, nggak apa-apa. Karena kan sama nanti hasilnya. Langsung kita cek seperti biasa. Untuk K sama dengan 0 dulu. Kalau K sama dengan 0 berarti 90 derajat plus 0 kali 360 berarti dia tetap 90. Nah, interval kita berapa? Nih, interval kita adalah 0 sampai kelihatan ketukan di sini. 0 sampai 2 pi ya nggak salah.
Nah, ini berapa? Interval kita adalah 0 sampai 360. Nih. Sedangkan kita udah ketemu bahwa X-nya itu 90. Nah, berarti kita cek dia ternyata memenuhi. Karena persamanya ini sama, maka hasilnya juga sama dong. Jadi, yang satunya ini X sama dengan 90 dia memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 1, kita lihat ketika K sama dengan 1 berarti X-nya jadi 450. Ya kan? Sini juga 450. Padahal interval kita itu 0 sampai 360 derajat. Jadi dia tidak memenuhi. Oh, salah. Dia tidak memenuhi. Sini juga tidak memenuhi. Karena dua-duanya tidak memenuhi, berarti kita percobanya berhenti. Jadi kesimpulannya cuman 90 derajat. HP-nya implementasinya itu 90 derajat. Nah, seperti itu untuk bentuk kuadrat. Jadi ada step-step terlebih dahulu yang kalian harus kuasai, semisal pemisalan dulu, terus pemfaktoran, seperti itu. Baru kalian mengerjakan sesuai persamaan trigonometrinya. Nah, yang kemarin yang bagian pertama kan langsung dalam arti kalian tinggal mengerjakan, itu ada persamaan trigonometri, kalian tinggal mengerjakan. Nah, di sini kalian harus membuat pemisalan terlebih dahulu, memfaktorkan terlebih dahulu kayak gitu. Dan itu saja bedanya. Langsung ke latihan soal. Nah, ini ada soal ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin kuadrat 2x min 3 sama dengan 2 sin 2x untuk 0 sampai 2pi. Dengan intervalnya 0 sampai 2pi. Misalnya, pertama-tama yang kita lakukan adalah tulis dulu soalnya. Kalian tulis sin kuadrat 2x min 3 sama dengan 2 sin 2x. Setelah tulis, langkah pertama, kalian buat pemisalan. Ya kan? Mana yang kalian perhatikan yang mirip, itu yang dimisalkan. Nah, ini ada sin 2x. Ini juga ada sin 2x. Berarti bentuk pemisalannya adalah Y sama dengan sin 2x. Untuk hurufnya nggak harus Y, kalian bisa gunakan P atau Q, terserah. Yang jelas bentuk pemisalannya dia sin 2x. Nah, ketika sudah dimisalkan, dia akan jadi seperti ini kan. Y kuadrat min 3 sama dengan 2Y. Nah, baru kalian pindah ruas terlebih dahulu supaya ruas kanan itu 0. Jadi tujuan kita setelah kita membuat pemisalan itu adalah membuat ruas kanan ini menjadi 0. 0 nah gitu. Nah, caranya adalah di sini ada 2y, kita hilangkan 2y dengan cara kurangkan saja kedua ruas dengan 2y. Nah, di ruas kiri kurang 2y jadi y kuadrat dikurangi 2y dikurangi 3, di ruas kanan 2y dikurangi 2y 0, jadi sama dengan 0. Nah, ketika sudah bentuk ini kan, untuk y kuadrat min 2y min 3 sama dengan 0, tinggal kalian faktorkan saja. Jadi ketemulah y min 3 dikali y plus 1 sama dengan 0. Pemisalan, sekarang kalian sudah melakukan pemisalan, sudah memfaktorkan, sekarang tinggal kalian cek. Nah, untuk mengeceknya, kalian buat terlebih dahulu yang tadi kan ada y min 3 dikali y plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti solusinya adalah
Y-3 sama dengan 0, dan juga Y plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kalian harus menemukan Y-nya berapa. Sebelumnya, kalian bisa menemukan terlebih dahulu Y-nya berapa, lalu diubah ke dalam bentuk sin, dalam arti ke dalam bentuk semula tadi yang kalian misalkan, atau langsung juga nggak apa-apa. Kalian ubah Y-nya ke bentuk sin langsung terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Sebebas kalian saja. Nah, kalau saya di sini, saya coba yang diubah dulu ke bentuk sinus. Jadi sampai nggak cari Y-nya sama dengan berapa baru diubah, tapi Y-nya langsung diubah dalam bentuk sinus. Nah, dari sini ketemu Y-3 kan, tinggal kalian ubah Y-nya. Jadi sin 2x min 3 sama dengan 0. Nah, sampai sini tujuan kita adalah agar yang kalian misalkan kan tadi sin 2x. Nah, sin 2x nya tuh cuma terkumpul di kiri, nggak ada di kanan. Nah, itu yang perlu kalian capai. Jadi kiri itu tinggal sisa sin 2x itu. Karena kan kita mencari solusinya. Nah, tinggal kedua ruas ditambah 3 saja. Bagian ruas kiri nanti tinggal sin 2x sama dengan 3. Nah, terus kita ke satunya lagi dengan cara yang sama, kalian ubah Y-nya ke bentuk sin, ke bentuk semula maksud saya. Dan akhirnya sin 2x, hasilnya ini sin 2x plus 1 sama dengan 0 setelah Y-nya diubah. Nah, ingat tujuan kita adalah supaya yang kiri itu bisa dalam bentuk yang dimisalkan. Jadi kan tadi kan misalnya yang dimisalkan sin 2x, jadi bentuknya sin 2x saja gitu, yang kiri. Nggak ada tambah ini, tambah itu, atau kurang, atau kali, atau bagi, nggak. Tapi cuma sin 2x. Yang kanan tuh bentuknya angka. Nah, sudah ketemu sin 2x sama dengan min 1. Dia diperoleh dari mana? Dari tadi yang sin 2x plus 1, 2 kurangi 1. Nanti hasilnya ini kan. Nah, dari sini kan udah ketemu nih bentuknya, bentuk yang familiar. Kalau dibaca min satunya ke bentuk sin. Nah, ini ingat, kalau kalian mau ubah bentuk ini, lebih amannya kalian pakai sudut yang terkecil. Nah, beruntungnya di sini min 1 itu ya sudutnya cuma itu. Kalau jadi ya pakai itu cuma 1. Tapi kalau saya ada sudutnya 2 sudut yang dia bisa memenuhi, ambillah sudut yang terkecil, paling kecil. Itu. Nah, min 1 ini dia senilai dengan sin 3/2 pi. Nah, kita udah ketemu nih dua solusi. Tapi kita cek terlebih dahulu mana yang bisa dijadikan solusi. Apakah dua-duanya bisa, atau cuma salah satunya, atau dua-duanya nggak bisa. Nah, untuk kasus sin 2x sama dengan 3, dia jelas tidak mungkin jadi solusi karena tidak ada nilai 2x yang memenuhi sehingga sin 2x sama dengan 3. Karena apa? Karena interval sin 2x, intervalnya ini ada di antara negatif 1 sampai 1, dia nggak mungkin 3. Jadi yang ini jelas. Jelas dia bukan solusi.
Nah, bagaimana yang satunya lagi? Karena dia udah bisa diubah ya, dari min 1 tadi, maaf itu urutannya mungkin agak kacau. Karena dia udah bisa diubah, tadi kita ubah jadi sin 3/2 pi, otomatis ya ini dia sudah bisa jadi solusi karena dia bisa diubah ke bentuk sin. Jadi gampangannya kalau dari bentuk bentar saya hilang. Kalau dari bentuk ini, kalau dari bentuk sin 2x sama dengan 3, nah, 3-nya ini bisa diubah ke dalam bentuk sin atau cos atau tan sesuai dengan yang ini. Kesimpulannya, dia adalah salah satu solusinya. Tapi ketika dia tidak bisa diubah ke dalam bentuk itu, maka jelas itu bukan solusinya. Jadi kalian abaikan saja. Dalam kasus ini, kita sudah menemukan solusinya. Solusinya ada di sini, sin 2x sama dengan sin 3/2 pi. Apakah sudah selesai? Belum. Kita ubah dulu, karena kita cari yang kita cari sin 2x tapi x-nya. Udah. Ya kita ubah ke bentuk penyelesaian penyelesaiannya. Yang x sama dengan alpha plus k kali 2 pi, karena ini kan sinus ya. Ada ini 2x kan. Nah ini kan yang kita perhatikan, kalau udah bentuk ini kan ini yang diperhatikan. X sama 3/2 pi nya. Jangan dimasukkan ke ini. 2x terus ini 3/2 pi. Nah yang satunya juga ini 2x terus 3/2 pi. Ini sebagai rumusnya, yang bentuk pertama kan alpha plus bla bla bla, itu bentuk kedua kan pi atau 180 derajat min alpha. Ini alfanya tuh yang ini alpha. Nah sudah dalam bentuk ini, kita perhatikan di bentuk yang pertama, tujuan kita adalah agar x-nya ini dia sendiri, nggak ada angka 2-nya, nggak ada angka 3-nya, dia punya x aja gitu, nggak ada penjumlahnya gitu. Nah caranya gimana? Tinggal kalian bagi 2 saja kan, 2x terus bagi 2 nanti hasilnya x. Tetapi kalau di matematika, ketika kalian bagi salah satu ruas, ketika kalian membagi salah satu ruas, maka ruas yang lain juga harus kalian bagi. Ketika ini kalian bagi 2, maka di ruas yang sini kalian juga harus bagi 2. Akhirnya 3/2 pi dibagi 2 hasilnya 3/4 pi. Terus k kali 2 pi bagi 2 hasilnya k plus k kali pi. Ini bentuk pertamanya. Untuk yang bentuk kedua, itu pertama-tama kalian sederhanakan, pengerjaannya sama, tujuannya sama, supaya ini x gitu aja. Tinggal kalian sederhanakan jadi 2x sama dengan min setengah pi tambah k kali 2 pi, terus kalian bagi 2, hasilnya x sama dengan min 1/4 pi tambah k kali pi. Tuh. Apakah sudah selesai? Belum. Nah, langkah terakhir kalian cek mana yang memenuhi, mana yang tidak. Setelah ketemu persamaan tadi ini kan, nah terus kalian uji coba untuk k nya sama dengan 0, hasilnya apa? Ternyata untuk k nya sama dengan 0, hasilnya
X sama dengan 3/4 pi, yang berarti dia memenuhi karena interval kita 0 sampai 2 pi ya. Nah, yang sini dia X-nya sama dengan min 1/4 pi. Berarti dia tidak memenuhi karena intervalnya tadi 0 sampai 2 pi. Negatif, dianggap tidak memenuhi. Nah, di sini ternyata satunya memenuhi, satunya tidak memenuhi. Apa yang kita lakukan? Kita lanjutkan saja ke K. Untuk K sama dengan 1. Karena yang masih ada yang memenuhi, jadi kita lanjutkan. Kecuali jika dua-duanya, kedua bentuk ini dia tidak memenuhi semua, jadi kita hentikan begitu. Lalu untuk K sama dengan 1, bentuk pertama hasilnya 7/4 pi, bentuk kedua hasilnya 3/4 pi. Yang satu tidak memenuhi kan? Oh maaf, yang satu ini memenuhi, maaf, ada salah. Ya, ini memenuhi semua. Dia memenuhi ya. Dia memenuhi karena 7/4 pi itu kan tidak lebih dari 2 pi. 2 pi kan kalau kalian konvertkan kan jadi 8/4 pi ya. Nah, ini juga memenuhi kan, dua-duanya memenuhi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk K sama dengan 2, hasilnya adalah X sama dengan 3/4 pi plus 2 pi, ya kan? Ya. Terus kalian kerjakan hasilnya X sama dengan 11/4 pi, di mana dia tidak memenuhi karena interval kita 0 sampai 2 pi. Yang bentuk satunya dia hasilnya X sama dengan 7/4 pi, akhirnya dia memenuhi, ya kan? Ini satu tidak memenuhi, satu memenuhi. Apa yang dilakukan? Lanjut. Untuk K sama dengan 3, terus kalian kerjakan sesuai yang tadi. Hasilnya X sama dengan 15/4 pi, terus yang satunya X sama dengan 11/4 pi. Dan keduanya ini dia lebih dari 2 pi atau lebih dari interval kita, sehingga kedua ini tidak memenuhi. Dan dampaknya apa? Ya udah, pekerjaan kita selesai, tinggal kita kumpulkan. Himpunan penyelesaiannya adalah 3/4 pi, 3/4 pi, 7/4 pi, dan 7/4 pi. Nah, ada yang sama kan, untuk cukup salah satu saja nggak apa-apa. Nah, sini ini penyelesaiannya 3/4 pi dan 7/4 pi. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat 2x sama dengan 5 cos 2x plus 3. Untuk intervalnya 0 sampai 270. 0 sampai 270. Maaf, 0 sampai 720. Nah, seperti biasa, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tulis saja soalnya. Lalu dari soal ini kalian bisa mengubahnya ke dalam bentuk pemisalan. Nah, untuk mempermudah kalian bisa menggunakan step yang kedua, yaitu cos kuadrat 2x-nya diubah ke bentuk
cos 2x lalu dikuadratkan seperti ini. Nah, setelah ini kalian bisa menemukan mana yang harus dimisalkan. Nah, dalam kasus ini yang harus dimisalkan adalah cos 2x. Kita misalkan saja cos 2x dengan y. Jadi y-nya sama dengan cos 2x. Sehingga hasilnya adalah 2y kuadrat sama dengan 5y plus 3. Nah, selanjutnya adalah kalian harus mengubah, tujuan kita adalah untuk mengubah ruas kanan ini menjadi 0 dengan cara yaitu kurangkan saja 5y min 3 kedua ruas dikurangkan 5y min 3 agar nanti ini hasilnya 0. 5y min 3 kurangi 5y plus 3 dikurangi 5y min 3 bukan 0. Lalu untuk 2y dikurangi 5y min 3. Ya, 2y kuadrat kurangi 5y min 3. Nah, setelah ketemu hasilnya ini, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah tinggal difaktorkan saja. Jadi kalian akan menemukan bentuk 2y plus 1 dan akan menemukan bentuk 2y plus 1 dan y min 3. 2y plus 1 dikali y min 3 sama dengan 0. Nah, ini hasil faktorannya. Langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah kita akan cari penyelesaiannya dengan cara 2y plus 1 dan y min 3 ini kita tulis terlebih dahulu 2y plus 1 dan y min 3 sebagai faktor pembuat 0. Jadi 2y plus 1 sama dengan 0, lalu y min 3 juga sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kalian ubah atau balikan semula nilainya ke bentuk semula. Kosinus kan bentuk semulanya. Kan tadi awalnya memisalkan bahwa y sama dengan cos 2x. Nah, kita ubah lagi y-nya kembali ke cos 2x. Jadi hasilnya 2 cos 2x plus 1 sama dengan 0 dan cos 2x min 3 sama dengan 0. Nah, tujuan kita adalah supaya bagian kiri itu hanya tersisa cos 2x. Jadi nggak ada angka selain cos 2x. Nah, caranya pertama-tama pada bentuk yang pertama, bentuk yang kiri, kalian cukup kurangkan saja terlebih dahulu dengan 1 pada kedua ruas. Hasilnya ruas kiri dikurangi 1, ruas kanan kurangi 1, hasilnya adalah 2 cos 2x sama dengan negatif 1. Nah, setelah itu kita hilangkan angka 2-nya dengan cara kedua ruas dibagi 2. Sehingga yang tersisa adalah cos 2x pada ruas kiri dan ruas kanan min 1 dibagi 2 menjadi min setengah. Hasilnya cos 2x sama dengan min setengah. Setelah ini kita sudah sampai bentuk yang kita inginkan. Langkah terakhir adalah kalian ubah pada ruas kanan ini
ke dalam bentuk kosinus akar sama dengan ini. Nah, negatif setengah. Negatif setengah itu terdapat dua sudut dalam rentang 0 sampai 360, yaitu cos 120 dan juga dan juga sekitar sudut kuadran ketiga tentang 180 sampai 270. Nah, oleh karena itu yang kita ambil adalah yang terkecil saja. Jadi kita ngambilnya 120 derajat. Karena negatif setengah yang terkecil itu ada di sekitar sudut 90 sampai 180, yaitu 120 derajat. Jadi bentuk pertama kita sudah menemukan bahwa cos 2x sama dengan cos 120 derajat. Langkah selanjutnya adalah perhatikan pada bagian ini 2x dan 120 derajat yang nantinya akan kita masukkan ke rumus himpunan penyelesaian kosinus. Nah, untuk yang bentuk kedua kalian lakukan langkah yang sama, y-3 sama dengan 0, ya kan? Dari ini kalian ubah ke bentuk kosinus y-nya, hasilnya cos 2x min 3 sama dengan 0. Lalu kalian jumlahkan dengan 3 kedua ruas, hasilnya cos 2x sama dengan 3. Nah, sampai sini kalian kalian lanjutkan untuk mengubah angka 3 ini dalam bentuk kosinus. Nah, karena nilai cos 2x itu intervalnya hanya negatif 1 sampai 1, maka 3 ini kita tidak bisa menemukan yang hasilnya 3, yang nilainya 3. Sehingga dia bukan solusi, karena nggak ada nilai x yang memenuhi. Seperti itu. Sehingga persamaan yang kita pakai adalah ini. Ini bentuk yang kita pakai hanya ini, 2x sama 120. Ini kalian perhatikan, tinggal kalian masukkan ke rumus seperti biasanya. Bentuk yang pertama adalah 2x sama dengan 120 tambah k kali 360. Bentuk yang kedua adalah 2x sama dengan minus 120 tambah k kali 360. Nah, silakan bentuk agar yang kiri itu tinggal tersisa x. Dan tujuan kita adalah membuat ruas kiri itu hanya x saja, tidak ada angka selainnya. Sehingga kalian bagi kedua ruas dengan 2, 2x bagi 2 hanya tersisa x sama dengan 120 bagi 2, 60 derajat. Lalu ditambah k kali 360 dibagi 2, tersisa k kali 180 derajat. Begitu juga dengan bentuk yang kanan, lakukan hal yang sama dan hasilnya x sama dengan minus 60 derajat tambah k kali 180 derajat. Setelah ketemu bentuk seperti ini, hasilnya adalah kalian cek untuk k-nya. Untuk k-nya sama dengan 0, maka ditemukan hasilnya 60 derajat. Untuk bentuk pertama, bentuk keduanya adalah min 60 derajat. Nah, interval kita kan tadi 0 sampai 720. Maka 60 derajat ini jelas dia memenuhi. Akan tapi yang negatif 60 derajat ini dia tidak memenuhi. Sehingga bagian satu memenuhi, bagian keduanya tidak. Bentuk satu memenuhi, bentuk keduanya tidak memenuhi. Karena ada yang memenuhi, maka tetap dilanjutkan. Nah, untuk kas kita lanjut untuk k sama dengan 1,
pada bentuk pertama hasilnya adalah 240 derajat, bentuk kedua 120 derajat. Jika kita lihat atau kita cek dengan interval yang kita inginkan, kedua-duanya memenuhi. Mereka masih ada di rentang 0 sampai 720 derajat. Lalu kita cek untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, ketika kita masukkan, maka hasilnya bentuk yang pertama dia 420, bentuk yang kedua dia 300. Dan dua-duanya memenuhi juga. Kita lanjutkan lagi untuk K sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus dengan 3-nya dengan 3. Lalu kita temukan bahwa X-nya itu 600 derajat pada bentuk pertama, pada bentuk 2 X-nya 480 derajat. Kedua-duanya masih memenuhi. Lalu untuk K sama dengan 4 dilakukan hal yang sama, dan pada bentuk pertama 780, pada bentuk kedua 660. Pada bentuk pertama jelas tidak memenuhi karena hanya sampai 720, sedangkan pada bentuk kedua masih memenuhi karena hasilnya 660 ya. Jadi masih memenuhi, karena salah satunya masih memenuhi, jadi tetap kita lanjutkan uji percobaannya. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 5. Pada bentuk pertama hasilnya 960 derajat, pada bentuk kedua adalah 840 derajat, yang mana dua-duanya tidak memenuhi, sehingga percobaan kita hentikan. Lalu kita kumpulkan himpunan penyelesaian yang sudah memenuhi. Ketika kita kumpulkan, di sana ada 60, 240, 120, 420, 300, 600, 480, 660, dan itu. Jadi kita tuliskan semua himpunan penyelesaiannya menjadi ini. AP sama dengan 60, 120, 240, 300, 420, 480, 600, dan 660. Itulah jawaban kita. Jawabannya. Untuk soal selanjutnya adalah tan kuadrat X min pi per 2 sama dengan akar 3 tan X min pi per 2. Dengan intervalnya adalah 0 sampai 3 pi. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah tuliskan kembali soalnya, lalu kalian ubah. Untuk mempermudah, kalian ubah tan kuadratnya menjadi tan X min pi per 2 kuadrat. Setelah itu kalian akan menemukan kemiripan yang nantinya kalian misalkan. Di sini kita menemukan bahwa pada ruas kiri ada tan X min pi per 2 dan ruas kanan ada tan X min pi per 2. Nah, dari faktor ini kalian dapat memilih tan X min pi per 2 sebagai bentuk yang dimisalkan. Di sini kita misalkan Y sama dengan tan X min pi per 2. Hasilnya adalah Y kuadrat sama dengan akar 3Y. Nah, tujuan kita adalah agar yang ruas kanan ini dia menjadi 0. Caranya cukup kurangkan kedua ruas dengan akar 3Y. Di ruas kanan dikurang akar 3Y sama dengan 0, lalu ruas kiri kurang akar 3Y sama dengan Y kuadrat min akar 3Y. Ya. Jadi persamaan yang kita peroleh adalah Y kuadrat min akar 3Y sama dengan 0. Dari sini kalian faktorkan saja. Hasilnya Y dikali Y min akar 3 sama dengan 0. Ini hasilnya.
Setelah kita menemukan bentuk faktornya, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari penyelesaian dengan cara kita tulis lagi bentuk salah satu faktor agar menjadi 0 supaya penyelesaiannya tepat, maka salah satu ini harus menjadi 0, harus sama dengan 0 salah satunya. Nah, karena itu sini kita memperoleh Y sama dengan 0 dan Y min akar 3 sama dengan 0. Nah, langkah ada dua bentuk Y sama dengan 0 dan Y min akar 3 sama dengan 0. Selanjutnya kalian ubah saja Y-nya ke dalam bentuk tangan ya. Maaf, tipu. Bukan bentuk kosinus tapi bentuk tangan. Atau dengan kata lain kalian ubah ke bentuk sesuai dengan yang kalian misalkan tadi, karena kita tadi kan misalkan Y sama dengan tangan X min pi per 2 ya, kita ubah kembali menjadi itu Y nya kalian ubah kembali menjadi tangan X min pi per 2. Nah, kita ketemu bahwasan X min pi per 2 sama dengan 0. Sudah kan? Karena sudah sama dengan 0, jadi kan tidak perlu melakukan apapun karena sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini paham ya? Karena tujuan kita kan agar nanti yang ruas kanan itu hanya tinggal angka, yang ruas kiri itu tinggal yang dimisalkan saja. Karena kan tadi pemisalannya kan tan X min pi per 2, ya udah sama, yang ruas kanan 0 ya. Jadi setelah ketemu bentuk seperti ini, tinggal yang ruas kanan ini kalian ubah ke bentuk tangan. Nah, hasilnya tan X min pi per 2 sama dengan tan 0. Karena 0 ini dia bisa diubah dalam bentuk tangan, jadi dia sudah melakukan penyelesaiannya. Sehingga kalian perhatikan 0-nya di sini dan X min pi per 2-nya. Kalian perhatikan. Nah, kita simpan dulu. Kita akan lanjut ke himpunan ke bentuk yang kedua. Di sini bentuk kedua ada Y min akar 3 sama dengan 0. Kan ubah Y-nya ke bentuk pemisahan tadi, sehingga tan X min pi per 2 min akar 3. Nah, kita pindah ruaskan min akar 3-nya supaya seperti yang bentuk yang seperti kita inginkan. Dengan cara jumlahkan kedua ruas dengan akar 3. Hasilnya ruas kiri itu tan X min pi per 2, ruas kanan itu akar 3. Lalu ketika sudah mencapai bentuk seperti ini, tinggal kalian ubah saja akar 3 ini ke dalam bentuk tangan, dimana kita menemukan akar 3 itu sama dengan tangan pi per 6. Ini juga merupakan solusi. Kalau dua soal sebelumnya kan salah satunya saja yang dia bisa dijadikan solusi. Pada kasus ini keduanya sudah bisa dijadikan solusi. Jadi X min pi per, jadi untuk bentuk pertama dia sudah bisa, untuk kedua dia juga bisa. Jadi bentuk pertama kalian perhatikan X min pi per 2 sama 0. Bentuk kedua kalian perhatikan X min pi per 2 dan pi per 6.
kedua dua bentuk ini kalian masukkan ke dalam rumus himpunan penyelesaian untuk tangan. Ini rumusnya. Maaf, ini rumusnya. Yang kalian sesuaikan saja karena ini tanya X min Pi per 2, jadi di sini kalian tuliskan X min Pi per 2. Kalau misalnya ini tan 2X, ya sini kalian tuliskan 2X. Nah, seperti itu. Karena ini sama dengan tan 0, min 0, kalian tuliskan di sini 0. Kalian sesuaikan saja. Lalu di sini juga sama, X min Pi per 2, kalian tuliskan. Lalu untuk karena di sini Pi per 6, ya kan? Lalu tuliskan saja di sini. Per 6 juga sama. Nah, itu tinggal kalian sederhanakan untuk kedua bentuk tersebut dengan cara jumlahkan dengan Pi per 2, hasilnya adalah X sama dengan Pi per 2 plus kali Pi, yang satu X sama dengan Pi per 6 tambah K kali Pi. Dari kedua bentuk ini kalian bisa mengecekkan untuk K sama dengan 0, dia menghasilkan X sama dengan Pi per 2. Untuk K sama selain itu X sama dengan Pi per 6, X sama dengan 4 per 6 Pi, dimana interval kita adalah 0 sampai 3 Pi intervalnya, sehingga kedua hasil ini dia memenuhi interval. Karena memenuhi, maka kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, ketika dimasukkan, maka hasilnya adalah X sama dengan 3 per 2 Pi dan X sama dengan 10 per 6 Pi. Dengan interval yang kita punya adalah 0 sampai 3 Pi, sehingga dua-duanya memenuhi. Karena ada yang memenuhi, jadi kita lanjutkan. Untuk K sama dengan 2, nanti hasilnya 5 per 2 Pi. Untuk K sama untuk bentuk yang satunya adalah 16 per 6 Pi, dimana keduanya memenuhi interval kita 0 sampai 3 Pi, keduanya memenuhi, sehingga kita lanjutkan untuk K sama dengan 3. Pada K sama dengan 3, hasil bentuk pertama adalah 7 per 2 Pi. Pada K sama dengan 3, hasil bentuk kedua adalah 22 per 6 Pi. Padahal interval kita adalah 0 sampai 3 Pi, dimana jika kita konversikan ke bentuk pecahan yang bawahnya 2, itu 3 Pi itu setara dengan 6 Pi per 2. Dia setara. Sehingga kesimpulannya adalah 7 per 2 Pi itu lebih besar dari 6 Pi per 2, sehingga dia tidak memenuhi. Untuk yang kasus 22 per 6 Pi, itu kalau kita konversikan kan jadi 18 per 6 ya. Per 6 Pi, dimana kita bisa lihat bahwa 22 per 6 Pi itu lebih besar dari 18 per 6 Pi, sehingga otomatis untuk ini tidak memenuhi. Karena dua-duanya tidak memenuhi untuk suatu K yang sama, maka percobaan kita hentikan, lalu kita kumpulkan seluruh himpunan penyelesaiannya dan menghasilkan Pi per 2, 4 per 6 Pi, 3 per 2 Pi, 10 per 6 Pi, 5 per 2 Pi,
16/6 pi. Atau ketika kita konversikan ke bentuk pecahan 6, jadi 3/6, 4/6, 9/6, 10/6, 15/6, 16/6 itu dalam dikali pi semuanya. Nah, ini beberapa nilai yang kita peroleh. Kita sudah mencoba 3 soal ya. 3 soal yang masing-masing itu bentuknya sin, cos, dan tan. Nah, seperti itu. Pada kekurangan maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.